Sementara itu menindaklanjuti surat edaran yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 7 tahun 2020, Kementerian Perhubungan juga menerbitkan aturan pengendalian transportasi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Ada sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut. Salah satunya menghapus batas 50% penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi. Pemirsa, lalu apa yang menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan merevisi peraturan yang mengatur tentang transportasi jelang berlakunya new normal? Sudah ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Selamat sore, Ibu Adita. Jadi ini apa sebenarnya pertimbangannya untuk merevisi Permenhub menjadi Permenhub nomor 41 yang baru ini diterbitkan? Apakah memang hasil evaluasinya ada tren positif sehingga aturan yang lama ini kemudian direvisi? Baik, terima kasih Zaskia. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 itu kami terbitkan kan pada tanggal 9 April pada saat penetapan PSBB. Sehingga peraturan tersebut juga dibuat dengan merujuk pada kondisi pada saat itu. Dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia, mengatur antara lain juga pengendalian transportasi di daerah PSBB dan pada saat mudik. Nah, dalam perkembangannya kita melihat bahwa dan juga sesuai arahan dari pemerintah Presiden Joko Widodo, ini kan disebutkan bahwa saat ini kita sudah harus mulai masuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dan juga kita juga harus tetap bisa aman dari COVID-19 tapi juga tetap bisa produktif. Nah, sehubungan dengan itu kami kemudian melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18. Di mana di situ salah satu yang dilakukan kan adalah penetapan kapasitas maksimal dari seluruh moda transportasi. Jadi apapun itu mulai dari darat, laut, udara maupun kereta api semuanya dibatasi maksimal 50%. Nah, dalam kondisi yang sudah ada sekarang dan dalam rangka memasuki masa adaptasi kebiasaan baru tersebut dan juga untuk agar masyarakat tetap bisa produktif, kami melakukan evaluasi dan mengkaji bahwa ternyata di setiap moda transportasi itu kapasitas seharusnya bisa dilakukan secara unik atau secara disesuaikan dengan karakteristik dari moda transportasi tersebut. Contohnya seperti ketika kita bicara kereta api atau katakanlah kereta api perkotaan seperti KRL. Ini mungkin punya karakteristik yang berbeda dengan misalnya pesawat, ya. Yang penting adalah bahwa prinsip jaga jarak, prinsip menerapkan protokol kesehatan itu tetap yang diutamakan, ya. Sedangkan untuk kapasitas yang kaitannya kemudian bisa jaga jarak, ini akan kami sesuaikan dengan karakteristik dari tiap moda transportasi. Sekaligus saya luruskan bahwa itu bukannya dihapus ya pembatasan kapasitas itu, tetapi diatur secara spesifik di tiap moda transportasi. Jadi kami turunkan dalam sebuah surat edaran. Payungnya adalah Peraturan Menteri nomor 41 ini. Namun dalam hal pengaturan kapasitas dan pedoman teknis yang lain itu dituangkan di dalam surat edaran di setiap sektor sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Saya beri contoh saja seperti kereta perkotaan KRL itu di aturan yang baru ini maksimal kapasitas 45%. Ya, kemudian pesawat kapasitas maksimal 70%. Begitu. Jadi ini memang kita buat untuk bisa disesuaikan dengan karakteristik moda transportasinya dan tetap mengingat atau memprioritaskan protokol kesehatan yang ketat. Artinya revisi ini tidak 100% kapasitas maksimalnya diberlakukan, tetapi ada penambahan untuk kapasitasnya dari yang sebelumnya misalkan pesawat 50% begitu Bu Adita? Ya, betul. Itu sudah kami lakukan melalui sebuah kajian ya. Bahwasanya seperti pesawat berbadan besar. Ini kalau kita coba visualkan, ini kan tempat duduknya katakanlah 3-3 gitu ya. Ketika kita bicara physical distancing, sebenarnya kan bisa dilakukan dengan mengosongkan
yang tengah misalnya. Baik. Ini sebenarnya sudah bisa tercipta jaga jarak. Ini saya kasih ilustrasi saja. Jadi Bu Adita, memang kembali ini lagi artinya, kami sesuaikan dengan mulai kapan karakteristiknya. seluruh transportasi ini bisa beroperasi kembali dan mulai memberlakukan aturan ini? Saya juga coba luruskan ini soal beroperasi kembali. Sebenarnya memang sejak diberlakukannya pengendalian transportasi kan moda transportasi memang boleh beroperasi, tapi dengan pembatasan ya. Termasuk juga ada syarat-syarat penumpang yang kemudian kami merujuk kepada yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Tadi di awal kan juga sudah disebutkan, dalam menetapkan syarat penumpang, kami rujukannya tetap surat edaran gugus tugas nomor 7. Di situ memang betul bahwa penumpang ini sekarang atau masyarakat boleh bepergian selama memenuhi syarat kesehatan yang sudah ditetapkan. Ada di situ di dalam keterangannya. Kami di penyedia transportasi itu kemudian menyediakan sarana dan prasarana transportasinya untuk bisa memfasilitasi para penumpang yang sudah memenuhi syarat kesehatan tadi. Jadi sebenarnya bahwasannya kami sudah melayani, memang sudah melayani, tetapi syarat-syarat penumpangnya yang kemudian kami lakukan penyesuaian dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas. Demikian. Baik, kembali berbincang dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Ibu Adita, kalau kita melihat ini sudah ada mekanisme pengawasan, tetapi kemudian bagaimana, apa sebenarnya jaminannya agar apa aturan baru ini sendiri tidak menimbulkan kasus baru? Ya, baik Zakia. Jadi begini, betul saya setuju bahwasanya aturan baru ini memang perlu ada pengawasan, pengendalian, dan penegakan di lapangan ya. Oleh karena itu, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 ini pun juga sudah ditetapkan bahwasanya ada tim yang harus melakukan itu, yang antara lain terdiri dari Kementerian Perhubungan sendiri, Panglima TNI, kemudian juga Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini semua akan bersama-sama menjadi satu tim gabungan untuk mengawasi jalannya ketentuan ini di lapangan. Tadi juga dalam laporan di lapangan juga sudah disampaikan bahwasanya khusus misalnya di DKI Jakarta ini juga pengawasnya kan ada dari Dinas Perhubungan setempat. Jadi itu yang utama memang ketika ketentuan ini ditetapkan harus ada pengawasannya. Dan yang kedua, tentunya kami akan lakukan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi berkelanjutan. Karena memang kami sadari ini dalam rangka kan sebenarnya membangun juga perilaku dan budaya baru ya bagi masyarakat dalam bertransportasi. Sudah tidak lagi bisa seperti dulu karena ada prinsip-prinsip kesehatan yang harus kita implementasikan. Jadi memang kuncinya selain kemudian sistem atau regulasi ini ditegakkan, kami juga melihat edukasi ini penting sekali. Dan ini hari pertama tentunya kami akan terus melakukan edukasi, sosialisasi ke semua layer ya. Tidak hanya kepada masyarakat secara umum, tapi juga tentunya kepada stakeholders yang terkait. Baik itu operator transportasi, operator sarana seperti operator bandara, pelabuhan, terminal, dan sebagainya. Ini memang perlu kita lakukan secara intensif dan terus-menerus. Jadi ini perlu keterlibatan semua pihak dan kami juga melihat dengan kemudian bersama Metro ini juga sebenarnya salah satu kami untuk melakukan edukasi itu kepada publik. Begitu saja. Baik, Ibu Adita Irawati, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.